Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita dapat mengenal Allah melalui yaitu alam semesta, Al-Qur'an, dan nama-nama Allah, atau yang bisa kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna atau Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kali ini kita kembali bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga teman-teman sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan teman-teman saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini penjelasan tentang pembelajaran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita semua harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kali ini, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang ingin diperoleh oleh kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita dapat mengenal Allah melalui yaitu alam semesta, Al-Qur'an, dan nama-nama Allah, atau yang bisa kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna atau Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan mempelajari atau mendengarkan penjelasan terkait tentang alam semesta, Al-Qur'an, dan nama-nama Allah yang di dalamnya itu dapat menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Di sini ada pertanyaan. Mohon semuanya bisa diperhatikan. Apa saja benda
mati berikut ini. Nah, tentunya kita tahu di situ ada kursi, ada buku, ada gambar gunung dan lainnya. Nah, kemudian ada juga benda hidup, nah, seperti pohon, manusia, binatang, dan makhluk hidup lainnya. Nah, karena Allah menciptakan ada yang berbentuk benda mati dan ada juga yang berbentuk benda hidup. Dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita saksikan tanpa kita sadari, sangat banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu patut kita syukuri. Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian setelah yang pertama tadi mengenal melalui alam semesta, yang kedua ini yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Sebagaimana salah satu ayat yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi surah Al-An'am yaitu urutan yang ke-6 dalam Al-Quran pada ayat ke-102. Jadi semoga kita dapat meyakini dan mengimani dengan adanya Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi Dialah yang menciptakan kita dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Kemudian yang ketiga, setelah dua tadi, yang pertama tadi melalui alam semesta, yang kedua melalui Al-Quran. Kemudian yang ketiga ini yaitu mengenal Allah melalui nama-namanya atau yang sering kita kenal dengan Asmaul Husna. Pada kali ini kita cukup mengenalnya dengan tiga nama-namanya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama Al-Basir. Yaitu yang maha melihat. Walaupun kita berada di ruangan tertutup yang gelap gulita, di dalam situ apapun yang kita lakukan, kejahatan apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala dapat melihatnya. Karena Beliau maha melihat. Kemudian yang kedua yaitu Al-Adl. Allah itu maha adil. Jadi setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan itu semuanya Allah beri rezeki. Terutama kita manusia. Masing-masing kita Allah sudah menentukan rezeki kita. Baik itu sukunya Dayak, Madura, dan suku bangsa yang lainnya. Semua Allah sudah tentukan rezeki yang sangat adil. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha adil.
Kemudian yang ketiga yaitu yang C, Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki nama yaitu yang Maha Agung. Jadi tidak ada seorang pun yang agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemandangan, bagaimana tempat-tempat rekreasi. Semuanya begitu indah dan sangat sejuk dipandang mata. Semuanya itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Jadi hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Di setiap salat kita, di setiap zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Misalnya kepada dukun, pada jin, dan hal-hal syirik lainnya. Na'udzubillah. Dari tiga itu, itu diantara semua Asmaul Husna yang berjumlah 99. Terus kita gali, terus kita pelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua di akhir hayat kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.